Shalom puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada. Saya yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan terus ada untuk setiap kita. Mari bersama-sama pagi hari ini, sebelum kita mulai aktivitas kita datang pada Yesus yang memberikan kekuatan dan semangat baru. Karena pada hari ini Tuhan kasih satu kesempatan lagi untuk kita bisa menikmati hari yang baru. Sama-sama sepakat, mari tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, karena Engkau telah memberkati kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh dan yang kuat. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia Tuhan yang terus ada dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan, hanya nama-Mu yang kami sukakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini siap pujian dan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari sama-sama dengan penuh keyakinan kita pujikan pujian ini. Di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tangan-Mu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari dengan kesungguhan hati ungkapkan kerinduanmu pada Yesus. Di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tangan-Mu ku serahkan. Di saat
tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan atas kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap janji-janji firman-Mu yang terus tergenapi dalam hidup kami. Apapun keadaan kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang baik dan Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Ini setiap pujian kami Tuhan. Kami buka hati kami saat ini untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh Tuhan perkataan-Mu atas hamba-Mu. Berkati firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam doa pagi hari ini. Kita akan bersama-sama untuk mengawali segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini dengan beralaskan firman Tuhan. Hari ini kita diberi subtema kasih karunia menjadi kita dipercaya untuk hidup seperti Kristus. Kasih karunia menjadi kita dipercaya untuk hidup seperti Kristus. Hari ini kita akan belajar dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memahami bersama bahwa ketika kita menjadi orang Kristen berarti harus hidup sama seperti Kristus. Artinya hidup kita meneladani bagaimana cara Tuhan untuk hidup. Oleh karena itu kita akan bersama-sama bahwa kita mengerti bukan hal yang kita lakukan sama seperti ketika Tuhan Yesus lakukan, tetapi kita harus meneladani hidup Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama halnya ketika kita berada di tengah-tengah keluarga. Di dalam keluarga ada sebuah peraturan, ada rambu-rambu yang harus ditaati, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang boleh dilakukan. Oleh karena itu sama seperti kita, yaitu anak-anak Kristus harus patuh dan tunduk kepada firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai ke 6.
Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ketika kita berada di dalam sebuah keluarga, kita harus memperhatikan apa yang dididik oleh orang tua kita. Kita tidak boleh untuk menentang. Sama halnya ketika kita ini menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menganggap enteng dari didikan Tuhan dan tidak boleh putus asa karena diperingatkan, dan Tuhan akan selalu mendidik, menghajar kita, menyesah kita sebagai anak-anaknya supaya kita hidup meneladani Kristus. Kalau kita menyadari bahwa status kita adalah anak Tuhan, maka kita wajib menjalani suatu kehidupan yang sudah ditetapkan Tuhan, sebagaimana Kristus juga taat apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci rahasia keberhasilan Kristus. Jika kita ingin menjadi orang Kristen yang berhasil, kita juga harus berada di dalam satu tujuan, yaitu melakukan kehendak daripada Kristus. Sama halnya ketika Tuhan Yesus berada di muka bumi ini, Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya pekerjaannya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Seringkali kita berpikir kalau hidup seperti Kristus, menjadikan hidup kita itu menderita seperti apa yang sudah ada di dalam contoh kehidupan kita. Tetapi satu hal, bahwa di dalam Kristus kita bisa mengetahui yang namanya sebuah kebenaran. Itulah sebabnya ketika berada di muka bumi ini, Tuhan Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada, waktu dan segenap keberadaan hidupnya dicurahkan untuk melakukan kehendak Bapanya secara sempurna. Sudahkah kita hidup melakukan kehendak sama seperti Kristus? Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak Allah, maka seharusnya kita juga memiliki hidup benar. Apa yang dimaksud dengan hidup benar dan bagaimana cara mengukur kita bahwa hidup kita ini sudah memiliki hidup yang benar? Kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan standar dari kehidupan Kristus itu menjadi standar yang menjadikan hidup kita sama seperti Kristus, bukan standar yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal Allah, bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana cara hidup kita, bagaimana kita menghidupi firman ketika kita berada di dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi, bagaimana kita menghidupi hidup kita ini dengan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Yohanes memaparkan bahwa seorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang menyadari bahwa kelemahan dan dosanya ada di dalam kehidupannya. Orang yang mengenal Allah bisa saja jatuh di dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup di dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Allah jatuh di dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai perantara dirinya dengan Allah. Jadi ketika kita ini hidup mengenal Allah, kita menyadari akan segala dosa dan kekurangan kita. Kita kemudian menyadari bahwa hidup di dalam dosa kita harus bersikap jujur
bersikap apa adanya di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita ini hidup yang kemudian akan diubahkan oleh Tuhan melalui perubahan hidup yang akhirnya kita akan kembali untuk meneladani hidup di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 tadi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kita hidup sama seperti Kristus? Yang pertama, tujuan kehidupan kekristenan yang sesungguhnya adalah mengenal pribadi Kristus. Karena sangat tidak mungkin bagi orang percaya mengaku percaya kepada Kristus kalau tidak mengenal pribadi Kristus. Jadi kita harus mengenal bagaimana pribadi Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berarti kita juga harus memiliki pribadi yang penuh kasih itu kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menerapkan kasih yang sebenarnya yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita mengenal pribadi Yesus Kristus, sehingga pribadi yang kita kenal itu ada di dalam pribadi kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kita hidup sama seperti Kristus. Kemudian yang kedua, tanda bahwa orang itu mengenal Kristus, yaitu harus hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia, menuruti dan melakukan perintah-perintahnya. Itulah sebabnya Rasul Yohanes mengatakan bahwa barang siapa mengaku mengenal Kristus, namun ia tidak melakukan perintahnya, seseorang itu adalah pendusta. Kita yang sudah mengenal Kristus, kita harus hidup di dalam Dia. Hidup sama seperti Kristus, tidak semata-mata menjiplak apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, misalnya melakukan mujizat, tetapi hidup sama seperti Kristus adalah melakukan prinsip hidup Kristus, yaitu menaati dan melayani Bapa dengan cara melayani sesama kita. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, bagaimana hidup kita seperti Kristus, yaitu menuruti perintah Kristus dengan melakukan apa yang sudah Kristus teladankan. Dia ada di dunia karena kehendak Allah. Bagi kehidupan orang percaya adalah menjadikan orang percaya sama dengan gambaran anaknya. Melakukan perintah Kristus artinya seluruh perintah yang ada adalah merupakan nilai tertinggi di dalam kehidupan orang mengenal Allah. Segala tindak tanduknya, tingkah lakunya berdasarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kristus ada di dalam hidup kita. Kita harus menjadikan hidup kita ini sebagai orang-orang yang sudah mengenal pribadi Kristus, dan pribadi itu tercermin di dalam kehidupan pribadi kita yang kemudian kita lakukan di dalam hidup ini, yaitu melakukan perintahnya, menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melakukan kehidupan kita, hidup kita ini sama seperti Kristus? Hari ini kita diajarkan dan diingatkan, kita kembali bagaimana teladan Kristus di dalam hidup kita lakukan untuk meneladani kehidupan Kristus melalui hidup kita, sehingga semakin hari
pribadi kita sama diubahkan seperti Kristus, dan akhirnya kita menjadikan hidup kita yang sama seperti Kristus. Banyak orang mengenal Dia melalui hidup kita. Kita menjadikan hidup kita orang-orang yang diberkati untuk mengabarkan bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Melalui pribadi kita, melalui tingkah laku kita, melalui hidup yang sama, melayani Bapa, melayani sesama kita, kita dituntut melalui kasih karunia yang sudah kita terima. Kasih karunia yang sudah kita terima membuat kita ini dipercaya, dimampukan untuk hidup sama seperti Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.